Tetap bisa cari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang dalam keadaan bagaimanapun tetap bisa bertahan dan mencari solusi. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Suatu malam, Baginda Raja bermimpi buruk dan menyebabkan Abu Nawas diusir dari negerinya hanya karena mimpi tersebut. Abu Nawas masih tidak percaya bahwa karena sebuah mimpi dia bisa diusir dengan cara demikian. Namun, bagaimanapun juga dia harus segera menyingkir dari Baghdad dan masih jelas terngiang kata-kata dari sang raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di dalamnya. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang tersebut membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Dan sekarang dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang mendalam. Namun sebaliknya, Abu Nawas malah yakin akan ada bantuan pastinya. Dan dia bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan tersebut. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah beberapa hari, Abu Nawas berada di negeri orang. Ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin menderu-deru, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal, bisakah ia melepaskan dirinya kali ini? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Tidak. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal gila tersebut dan pasti tak ada seorang pun yang mampu. Aku harus menolong diriku tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-9, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk ke dalam larangan sang baginda. Setelah segala sesuatu dipersiapkan, Abu Nawas kemudian berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan selama ini yang melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyeberang dengan cepat, secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas pun terdengar oleh sang raja. Baginda juga merasa gembira dengan kepulangan Abu Nawas, namun dengan alasan yang berbeda. Rakyat gembira akan kepulangan Abu Nawas karena mereka mencintainya, sementara raja gembira karena mungkin kali ini bisa menaklukkan Abu Nawas. Namun, Baginda terkejut ketika melihat cara Abu Nawas pulang. Baginda sama sekali tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan pulang dengan bergelayut di bawah perut keledai. Itu artinya dia tidak melanggar aturan sejak awal karena tidak menunggangi keledai tersebut. Sehingga lagi-lagi Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan hukuman karena tidak melanggar apapun. Begitulah kalau kita selalu berpikir sesuatu yang dengan positif, dari sini mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Bukankah Allah sendiri telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya? Al-Baqarah ayat 286. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.